Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Diah Titis Tianingrum MPC selaku dosen pengampu pada mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif, serta rekan-rekan yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang work-life balance. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Aliata Raffi Ramdhani dengan 3 digit NIM terakhir 043. Selanjutnya ada Riana Devianti dengan 3 digit NIM terakhir 054. Selanjutnya ada Riva Juliana Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 056. Selanjutnya ada Dinda Elvi Rahmadi dengan 3 digit NIM terakhir 057. Dan yang terakhir Anisha Syahdah Syali dengan 3 digit NIM terakhir 060. Baik, selanjutnya berikut ini adalah hasil poster yang telah kami buat mengenai work-life balance. Di dalam poster ini menjelaskan tentang apa sih work-life balance itu, lalu apa saja sih contoh risetnya, lalu ada apa saja sih aspek work-life balance, dan ada apa saja sih dimensi work-life balance. Lalu yang terakhir ada tips work-life balance yang akan kami jelaskan selanjutnya. Masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai definisi atau apa sih work-life balance. Work-life balance menurut Singh dan Khanna pada tahun 2011 merupakan konsep luas yang melibatkan penetapan prioritas yang tepat antara pekerjaan, yaitu karir dan ambisi pada satu sisi, dan kehidupan, yaitu kebahagiaan, waktu luang, keluarga, dan pengembangan spiritual di sisi lain. Selanjutnya, kami menemukan 2 riset mengenai work-life balance. Pada riset yang pertama, dilakukan penelitian pada karyawan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karyawan Yayasan Plan Internasional Indonesia memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dan tingkat work-life balance yang tinggi pula. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, tingkat work-life balance dan tingkat kepuasan kerja sering dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan di perusahaan profit. Sedangkan jika dilihat dari ilmu kesejahteraan sosial, tingkat work-life balance dan tingkat kepuasan kerja karyawan dalam HSO atau Human Service Organization sangat penting untuk diteliti karena masih kurang perhatian terhadap hal ini. Selanjutnya, pada riset yang kedua, dilakukan penelitian kepada karyawan Hotel Sintesa Peninsula Manado. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa work-life balance memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hotel Sintesa Peninsula Manado sebesar 37,4%. Sedangkan 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dalam hal ini, Hotel Sintesa Peninsula Manado merupakan satu hotel terkemuka yang ada di Manado. Jadi, dapat dilihat bahwa hotel menerapkan work-life balance di mana kepuasan kerja sesungguhnya dapat tercapai ketika organisasi mendukung terciptanya work-life balance. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam work-life balance. Menurut Hudson pada tahun 2005, terdapat 3 aspek work-life balance yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada time balance atau keseimbangan waktu. Keseimbangan waktu mengacu pada kesetaraan antara waktu yang diberikan seseorang untuk karirnya dengan waktu yang diberikan untuk keluarga atau aspek kehidupan selain karir. Yang kedua ada involvement balance atau keseimbangan keterlibatan. Keseimbangan keterlibatan psikologis individu dalam memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan keluarga. Keseimbangan yang melibatkan individu dalam diri individu seperti tingkat stres dan keterlibatan individu dalam bekerja dan dalam kehidupan pribadinya. Dan yang terakhir ada satisfaction balance, yaitu keseimbangan kepuasan. Tingkat kepuasan dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Kepuasan yang dirasakan individu memiliki kenyamanan dalam keterlibatan di dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupan diri individu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi work-life balance. Menurut Pfister, 2009 terdapat 4 dimensi work-life balance, yaitu yang pertama ialah work interference with personal life atau disingkat menjadi WIPL. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadi individu. Misalnya, bekerja dapat membuat seseorang sulit mengatur waktu untuk kehidupan pribadinya. Dan yang kedua ialah Personal Life Interference with Work atau disingkat menjadi PLIW. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaannya. Misalnya, apabila individu memiliki masalah di dalam kehidupan pribadinya, hal ini dapat mengganggu kinerja individu pada saat bekerja. Dan yang ketiga ialah Personal Life Enhancement of Work atau disingkat menjadi PLEW. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi seseorang dapat meningkatkan performa individu dalam dunia kerja. Misalnya, apabila individu merasa senang dikarenakan kehidupan pribadinya menyenangkan,
Maka hal ini dapat membuat suasana hati individu pada saat bekerja menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir ialah Work Enhancement of Personal Life atau disingkat menjadi WEPL. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi individu. Misalnya keterampilan yang diperoleh individu pada saat bekerja memungkinkan individu untuk memanfaatkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan beberapa tips work-life balance. Yang pertama ialah miliki tempat kerja yang bersih. Kedua, belajar berkata tidak. Ketiga, bekerja cerdas bukan keras. Keempat, membawa pekerjaan ke rumah. Kelima, kurangi sifat perfeksionis. Keenam, kurangi penggunaan gadget. Ketujuh, aktif berolahraga. Kedelapan, tentukan prioritas kerja. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.